Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Yusuf, NIM 70200119112. Saya mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan variabel-variabel apa saja yang berhubungan atau yang berkaitan dengan kejadian penyakit hepatitis. Adapun yang pertama adalah apakah ada hubungan faktor lingkungan, faktor PHBS, dan sering mengonsumsi sayur atau makanan mentah dengan kejadian penyakit hepatitis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, meski tidak sebanyak pengidap penyakit hepatitis B dan C, diperkirakan jumlah penderita hepatitis A cukup banyak, yakni mencapai 14 juta kasus per tahun di seluruh dunia. Hepatitis A umumnya sering terjadi pada pencemaran air minum, makanan yang tidak dimasak hingga matang, makanan yang tercemar, lingkungan yang kotor, dan sanitasi yang buruk. Inilah yang menyebabkan seringnya hepatitis menjadi kejadian KLB, yaitu kejadian luar biasa. Sehingga upaya kita agar terhindar dari virus, kita juga harus rajin mencuci tangan dengan air mengalir beserta sabun, terutama setelah beraktivitas dari luar rumah dan sebelum makan. Yang kedua, apakah ada hubungan faktor psikososial dan neurokognitif dengan kejadian penyakit hepatitis? Hepatitis tidak hanya mempengaruhi fisik, tapi juga mengganggu kesehatan mental. Saat kita mengetahui bahwa kita menderita penyakit ini, pikiran makin galau dan stres. Justru dalam kondisi ini penyakit bisa makin parah. Seperti disampaikan seorang profesor kedokteran dan direktur klinis hepatologi di Duke University Medical Center di Durham, Andrew J. Muir, bahwa orang yang mengalami hepatitis cenderung memiliki peningkatan resiko masalah kesehatan mental. Begitu juga menurut asisten profesor kedokteran di Harvard Medical School di Boston, Camilla Graham. Menurutnya, secara psikologis ada stigma yang menempel dalam pikiran sehingga membuka jalan menuju depresi. Banyak dari mereka yang tertekan karena merasa dihakimi atau dijauhi karena penyakit hepatitis. Juga menurut sebuah penelitian pada tahun 2010 di Primary Care Combination untuk Journal of Clinical Psychiatry menunjukkan prevalensi hepatitis C dengan penyakit mental yang berat termasuk psikosis 9 kali lebih beresiko dibandingkan dengan populasi umum di Amerika Serikat. Sehingga ada hubungan faktor psikososial dan neurokognitif dengan kejadian penyakit hepatitis. Yang ketiga, apakah faktor perilaku berhubungan dengan kejadian penyakit hepatitis? Menurut teori, penderita hepatitis A, terutama yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah, berpotensi tinggi menjadi sumber penularan terhadap orang lain. Virus hepatitis A relatif stabil dan dapat bertahan selama beberapa jam pada ujung dan tangan dan sampai 2 bulan pada permukaan yang kering. Peralatan makan dan minum yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A dari virus yang menempel pada tangan dan jari penderita kemudian dipakai bersama dengan orang lain, maka dapat menjadi media penularan penyakit hepatitis A. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya mengingat penularan hepatitis A itu melalui fesal oral. Sedangkan kebiasaan tidak selalu mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dapat juga menjadi perilaku berisiko yang menyebabkan terjadinya penularan hepatitis A. Hal ini dapat terjadi apabila penderita hepatitis A tidak mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, kemudian mengontaminasi makanan atau minuman atau peralatan makan dan minum yang digunakan oleh orang lain. Jadi, kita harus membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan, khususnya sebelum makan atau setelah buang air besar agar terhindar dari penyakit virus hepatitis. Yang keempat, apakah ada hubungan antara jenis kelamin pada kejadian hepatitis? Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Cancer Research, pria berpotensi terkena kanker hati 2 kali lebih besar daripada wanita di Amerika Serikat. Di negara lain, terutama Asia, angka potensi ini bisa lebih tinggi, yakni 8 atau 10 kali lipat lebih besar.
Kanker hati adalah jenis kanker yang tersering nomor 5 di dunia dan penyebab kematian urutan ketiga terbesar. Angka kanker hati di Amerika lebih rendah daripada di negara-negara lain. Tapi trennya menunjukkan peningkatan yang drastis akibat infeksi hepatitis C lewat transfusi darah yang terus melonjak sejak tahun 1970-an dan tentunya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Masih menurut hasil kajian para ahli, gen berdasarkan jenis kelamin ternyata menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap radang infeksi. Gen laki-laki saat berhadapan dengan hepatitis kronis bereaksi sebagian kelebihan beban, sehingga lainnya kekurangan beban, sehingga organ hati tidak bisa mempertahankan fungsi metabolisme yang normal saat kanker muncul. Sementara itu, perempuan dewasa relatif lebih rendah potensi terkena kanker hati karena gen di organ hati tidak merasa perlu berganti menjadi gen maskulin untuk menghadapi kanker. Menurut Rogers, WHO memperkirakan ada lebih dari 180 juta orang di dunia telah terinfeksi hepatitis C. Dan lebih dari 400 juta orang lainnya hidup dengan hepatitis B. Bahkan beberapa pakar kesehatan mengatakan virus hepatitis 100 kali lebih mudah menular dibandingkan dengan HIV. Yang paling ditakuti dari penyakit ini adalah potensi berkembangnya penyakit ini menjadi kanker hati atau sirosis yang dapat berakhir pada kegagalan fungsi hati dan mengakibatkan kematian. Yang kelima, apakah ada hubungan antara faktor usia dengan kejadian penyakit hepatitis? Berdasarkan teori yang ada, penyakit hepatitis bisa terserang mulai dari usia anak-anak hingga lanjut usia. Jadi faktor usia tidak berhubungan dengan kejadian penyakit hepatitis, karena semua kalangan, semua umur bisa saja terjangkit oleh virus hepatitis. Yang keenam, apakah ada hubungan status pernikahan dengan kejadian hepatitis? Menurut teori, status pernikahan bisa saja berhubungan dengan kejadian penyakit hepatitis, di mana jika pasangan menderita hepatitis bisa menularkan virus hepatitis dengan cara berhubungan seksual dengan pasangan. Yang ketujuh, apakah ada hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian penyakit hepatitis? Menurut teori, jika ibu hamil menderita hepatitis C, bayinya dapat tertular penyakit ini saat melewati jalan lahir ketika persalinan. Juga jika ada keluarga yang menderita hepatitis bisa menularkan virusnya dengan melalui air yang sudah terkontaminasi, satu makanan dengan penderita hepatitis, dan banyak lagi, sehingga peluang untuk terinfeksi virus hepatitis sangat besar. Yang terakhir, apakah ada hubungan riwayat merokok dengan kejadian penyakit hepatitis? Menurut para ahli, merokok tidak berpengaruh secara langsung terhadap penyakit hepatitis B. Namun berdasarkan hasil penelitian, merokok akan meningkatkan potensi untuk terjadinya kerusakan dari sel liver pada penderita hepatitis B. Selain itu, yang perlu kita lakukan adalah mengubah pola hidup menjadi pola hidup sehat. Itulah tadi penjelasan mengenai variabel-variabel apa saja yang berhubungan dengan kejadian penyakit hepatitis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.